dengan menyerang pangkalan angkatan laut Amerika Serikat di Hawaii pada tanggal 8 Desember 1941. Akhir keberadaan penjajah Jepang ditandai dengan pengeboman peristiwa kota Hiroshima dan kota Nagasaki pada awal bulan Agustus 1945. Peristiwa tersebut didahului oleh berbagai peristiwa yang membuat Jepang merasa posisinya dalam perang Pasifik mulai terancam. Dalam posisi sulit, Jepang kembali menjadikan kemerdekaan Indonesia pada 7 September 1944. Dalam sidang istimewa Parlemen Jepang yang ke-85 di Tokyo, Perdana Menteri Jepang yaitu membuktikan kesungguhannya pada tanggal 27 April 1945 dan dia membentuk Badan Politik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI. BPUPKI bertugas menyelidiki berbagai hal terkait aspek politik, ekonomi, pemerintahan dan hal-hal lain yang menyangkut pembentukan negara Indonesia. Jadi tadi dengan BPUPKI. Badan Politik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI ini diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945. Peresmian badan ini dilakukan di Chusani di Jalan Tanjungan, Jakarta, yang sekarang bisa dibilang gedung Kementerian Luar Negeri. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dengan wakil R.P. Suroso yang saat itu menjabat sebagai residen di Gedung Jawa Tengah. Anggota BPUPKI berjumlah 60 orang, di antaranya terdapat juga wakil dari anggota masyarakat Tionghoa, Arab, peranakan Belanda, serta 7 orang sebagai anggota istimewa dari Jepang. Susunan kepengurusan sekolahnya antara lain Badan Perundingan, itu anggota Badan Perundingan, ada seorang ketua yakni ketuanya siapa Nana? Dokter siapa? Terus untuk 2 orang ketua muda yaitu R.P. Suroso dan 60 orang anggota. 7 orang Jepang itu pengurus ketua yang akan menjadi di setiap sidang. Jadi orang Jepang itu ada 7 di setiap sidang BPUPKI apapun itu ada perwakilan di untuk ketua, tata usaha atau sekretariatnya kantor ini dipimpin oleh R.P. Suroso dan dipandu oleh Pak Yudhito Masuda dan Mr. A.K. Wimbojidro. Sekarang masuk dalam materi pokok pikiran dalam BPUPKI. Jadi pada tanggal 29 Mei sidang pertama BPUPKI dimulai 1945. Pada sidang pertama yang dipimpin oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat minta pandangan para anggota mengenai dasar negara Indonesia. Dan kemudian tersebut dijawab oleh para anggota sidang dengan berbagai gagasan. Jadi mereka tuh ada 3 yang menjadi gagasan pokoknya, yang menjadi perumusan pokok-pokok pikiran dari BPUPKI, yaitu Muhammad Yamin, Dr. Sutomo, dan yang terakhir Insinyur Soekarno. Jadi 3 orang. Dan kita bisa lihat Muhammad Yamin yang ada asas 5 dasar negara yang digagas oleh Muhammad Yamin, yaitu perikebangsaan, yang kedua perikemanusiaan, 3 periketuhanan, dan 4 perkerajaan, yang kelima kesejahteraan rakyat. Itu menurut Muhammad Yamin. Pandangan Sutomo ada juga 5 asas juga, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat.
Dan yang terakhir, pandangan menurut Soekarno, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Dan itu tadi 5 dasar negara menurut Muhammad Yamin, Sutomo, dan juga Soekarno. Baik anak-anak, setelah kalian selesai mengerjakan tugas yang diberikan ibu, silakan presentasikan ke depan tugas itu dan perwakilan setiap kelompok 1 orang 1 maju ke depan. Dimulai dari kelompok 2 terlebih dahulu. Silakan kelompok 2 maju ke depan untuk presentasi tugasnya. Silakan dipresentasikan ke teman-teman. Kayak semuanya dengerin temannya. Nomor 1 beribadah, nomor 2 tidak membeda-bedakan teman, yang 3 gotong royong, yang 4 mendengar pendapat teman, yang 5 tidak membuli teman atau tidak memilih teman. Pokok-pokok pikiran pandangan Soekarno: 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau perkembangan manusia. 3. Sifat atau ekonomisasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, dengerin temennya ya. Satu, diskusikan penerapan 5 nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada tanggal 1 Juli 1945 bersambung rapat berakhir. Yang pertama, BPU PKI pada kesempatan itu Soekarno memikir masukan mengenai dasar negara Indonesia. 1. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, terima kasih Ibu. Dari kelompok 3. Nilai keutuhan yang Maha Esa bangsa Indonesia, masyarakat menyatakan kepercayaannya dan kekembaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4. Pandangan Muhammad Yamin, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, dan peri ketuhanan, dan peri kerakyatan. Yang kedua, terima kasih anak-anak yang sudah mengerjakan juga presentasikan tugas yang dikasih. Selanjutnya kita
Tiba di bangsaku, ayo maju